Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi Republik ini gitu loh. Jawab serangan Andre Rosiade, Ahok buka aib lain Pertamina, ditulis oleh Ruskandi Anggawirya dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sehari lalu anggota Komisi 6 DPR asal Partai Gerindra, Andre Rosiade meminta Ahok dicopot sebagai komut Pertamina. Hari ini muncul pengakuan lain dari Ahok bahwa dia sempat marah kepada direksi karena mereka terindikasi memperlambat proses tender pembangunan kilang minyak. Kalau kita berpikir lurus, pasti akan muncul pertanyaan, siapakah yang lebih layak dicopot? Andre sebagai mitra Pertamina, ataukah Ahok yang berani bersuara terhadap ketidakberesan di internal mereka? Sampai di tahap ini, kita cukup prihatin dengan pernyataan Andre yang menilai Pertamina sebelum kehadiran Ahok aman-aman saja. Jelas saja aman karena setiap orang yang seharusnya bisa menilai jeroannya, entah karena faktor X, mereka tak berani bersuara. Dan ketika Ahok yang lantang bersuara, justru dikatakan membuat gaduh. Justru disinilah nilai plus dari Ahok yang membuat Menteri BUMN dan Presiden menaruh kepercayaan kepadanya. Para pemegang otoritas di BUMN dan pemerintah merasa yakin sosok Ahok akan mampu membereskan borok-borok yang tidak muncul di permukaan. Justru sekarang yang sedikit demi sedikit terungkap adalah indikasi adanya saling menutupi antara pihak perusahaan dengan mereka yang seharusnya menjaga kebersihan dan transparansi BUMN terbesar ini. Dan lebih jauh lagi, boleh jadi keberanian Ahok mengungkap nokta hitam itu dipicu oleh kedegilan seorang anggota dewan yang nekat memojokkannya, seolah-olah tak ada kinerja yang bisa dinilai positif dari seorang Ahok, dan bahkan dinilainya hanya membuat gaduh. Setelah muncul pengakuan Ahok terakhir ini, kita jadi penasaran apakah Andre Rosiade yang sudah bercokol lama sebagai mitra Pertamina tahu tentang apa yang menjadi kegelisahan Ahok? Dari gelagat yang terbaca selama ini, seharusnya Andre dan kawan-kawan di Komisi 6 bisa menebak kenapa banyak proyek di Pertamina yang tak kunjung berjalan. Sangat mungkin ada tangan-tangan tak terlihat, sehingga proyek itu tidak boleh berjalan mulus, sehingga urusan bagi-bagi rezeki yang sudah menjadi rahasia umum sebagai buah dari permufakatan pembelian minyak dari Maglar terus berjalan. Ini artinya banyak pihak yang ingin menggerus keuangan negara dengan cara kotor. Kepikiran saja, bagaimana negara ini diurus dengan benar jika yang merasa harus ada pembenahan secara mendasar hanya terdapat pada beberapa segelintir pejabat saja. Kemana mereka yang memiliki segunung otoritas dan kewenangan? Apakah karena mereka kurang nyali sehingga praktek tak elok itu dibiarkan saja berjalan? Rasanya tak pantas mereka berpenampilan sok hebat, menyebut seseorang tak cukup berprestasi, dan menghitung kinerja hanya dari seberapa sering dia melakukan kunjungan kerja. Sementara fakta yang sangat kuat tak mampu diungkapkan dan dibenahi. Ahok yang sedang menaikkan suaranya ini sangat mungkin disebabkan kekesalannya yang semakin memuncak. Bagaimana tidak, seharusnya mereka sudah menyadari bahwa Pertamina di bawah pengawasan Ahok adalah Pertamina yang berbeda dibanding sebelumnya. Ternyata tetap saja perilaku tak pantas itu dipraktekkan dan menyolok mata, sehingga menarik itikat seorang Ahok untuk membukanya kepada publik. Andre Rosiade seharusnya merasa turut bertanggung jawab atas pengungkapan yang dilakukan Ahok dan bukan justru mengatakan sang komut membikin gaduh. Sebagai mitra Pertamina, dia seharusnya merasa harus berterima kasih bahwa praktek semacam ini berupaya diakhiri oleh komut yang tak kenal rasa takut. Kita bayangkan betapa banyak pihak yang berdiri di belakang pejabat Pertamina yang menunggu kucuran rezeki seandainya Ahok tak seberani ini. Dan sangat mungkin pula mereka akan mencari persembunyian ketika kekonyolannya diungkap dengan sangat gamblang. Jadi janganlah menyalahkan sosok yang dengan nuraninya memainkan peran positif demi kejayaan bangsa ini. Jika mereka selama ini tak seberani Ahok, akui saja bahwa hanya mantan gubernur Jakarta itulah yang layak mengungkap semua kekotoran di BUMN paling subur itu. Jangan justru berupaya mendelegitimasinya menjadi sosok yang tak berguna dan dikatakan hanya mengganggu kinerja. Publik barangkali harus menunggu bagaimana reaksi Andre Rosiade setelah pengakuan Ahok ini muncul di berita.
Namun jangan berharap banyak sebagai politisi yang cerdik. Andre tentu punya narasi berikutnya untuk mementahkan semua pernyataan Ahok. Inilah yang lebih menarik, permainan kata antara seorang politisi tulen yang hanya berhitung tentang citra, melawan seorang yang tak peduli dengan sergahan orang lain. Yang penting bagi dirinya adalah tak boleh ada hal yang tersembunyi sebagai bentuk kecurangan sekecil apapun. Sok celah Ahok, Roy Suryo kena tuabok panci. Netizen, hehehe. Ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Dalam waktu yang berdekatan, ada dua hal yang membuat para kadrun bin kampret merasa senang terkait Ahok. Pertama adalah ketika Pertamina tidak lagi masuk dalam daftar bergengsi Fortune Global 500 tahun 2020. Sementara di tahun lalu Pertamina masih berada di peringkat 175. Memang ketika Pertamina masuk daftar tersebut di tahun lalu, Ahok sempat kecipratan puja-puji. Karena salah kaprah sih? Secara masuknya Pertamina ke dalam daftar itu kan berdasarkan prestasi di tahun sebelumnya, 2018, ketika Ahok belum masuk Pertamina. Kemudian, kesalahkaprahan ini terkoreksi dengan berbagai pemberitaan di media. Nah, dari sini sebenarnya terlihat bahwa tidak masuknya Pertamina ke dalam daftar itu di tahun 2020 juga bukan karena ada Ahok. Karena Ahok kan resmi masuk Pertamina di akhir November 2019. Hanya sekitar sebulan di sana, lalu Ahok itu yang harus menanggung prestasi Pertamina selama setahun penuh di 2019. Nggak bener kan ukurannya? Tapi, hitung-hitungan SD model gini sih gak bakal dipahami para kadrun bin kampret. Hehehe. Kedua adalah ketika berdasarkan laporan kinerja semester 1 tahun 2020, Pertamina mengalami kerugian sebesar sekitar 11 triliun rupiah. Kembali Ahok mendapat serangan dan celaan dari para kadrun bin kampret. Seneng banget gitu ya, dapat amunisi buat menyerang Ahok dan pemerintahan Presiden Jokowi. Hehehe. Ya kita sih ketawa aja, karena serangan dan celaan para kadrun bin kampret itu dengan gampang terbantahkan. Datanya sangat banyak tersedia di media. Intinya bisa dikatakan seluruh perusahaan migas raksasa dunia menderita kerugian selama masa pandemi COVID-19 ini. Semester 1 2020 merupakan mimpi buruk bagi Pertamina dan juga perusahaan migas lainnya. Dampak dari COVID-19 ini memang sangat luar biasa, kata Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan. ExxonMobil, BP, Chevron semua menderita kerugian melebihi Pertamina. Jika diperbandingkan secara aset, kerugian Pertamina jauh lebih rendah ketimbang misalnya ConocoPhillips. Artinya, Pertamina lebih efisien dalam mengelola keuangan mereka, kata Mamit. Pandemi COVID-19 ini bisa dikatakan kondisi force majeure, di mana tidak ada satupun pihak yang siap akibat dampak dari COVID-19 ini. Tambah Mamit, jelas ya, bagi kita, hehehe. Kalau bagi kadrun bin kampret sih mana bisa dia membedakan. Sedangkan kerugian 40 triliun rupiah yang diderita Pemprov DKI Jakarta saja tidak terlihat bagi mereka. Hehehe. Dasar kadrun bin kampret. Nah, Roy Suryo juga seakan mendapatkan kesempatan emas untuk mengejek dan mencela Ahok. Roy yang menurut profil akun Twitter mengaku sebagai ahli multimedia, telematika dan kesehatan masyarakat. Widih, panjang bener. Kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk mendongkrak namanya. Hehehe. Iya dong, kapan lagi bisa pansos dengan memanfaatkan Ahok kan? Roy pun mencuitkan celaannya terhadap Ahok. Gitu deh ya, kalau orang lagi merasa di atas, merasa jadi yang paling benar, merasa memegang kartu as, iya kan? Dia kira semua orang di Indonesia ini bodoh kali. Nggak ada orang Indonesia lain yang membaca media dan menemukan fakta-fakta seperti yang sudah saya tulis di atas. Dia pun jadi besar kepala, merasa punya amunisi segede gaban, langsung tembak dar-der-dor. Akibatnya dia pun dengan mudah dibantah oleh para netizen. Berasa kena tuabok panci ya gak sih? Kan? Panci pasti keluar itu. Seumur hidup Roy Suryo tidak akan dapat lepas dari urusan panci. Hehehe. Apapun yang dikatakan oleh Roy Suryo, para netizen tinggal menyebut panci dan dunia pun akan ikut tertawa. Saya lihat kedua cuitan Roy di atas yang mencela Ahok itu pun tidak laku, hanya mendapatkan ratusan like dan retweet. Nggak banyak itu. Kenapa?
karena rata-rata netizen waras paham soal kerugian Pertamina ini. Bahkan dalam berita terbaru, Pertamina disebut berhasil mendapatkan keuntungan 6 triliun rupiah hanya dalam waktu 1 bulan, yakni di bulan Juli 2020. Wih, yang kayak gini memang Ahok keluar-keluar gitu? Menurut Fajriya Usman, Vice President Corporate Communication Pertamina, seiring pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru dan pergerakan perekonomian nasional, tren penjualan Pertamina pun mulai merangkak naik. Kinerja kumulatif Juli juga sudah mengalami kemajuan dan lebih baik dari kinerja kumulatif bulan sebelumnya. Kinerja Pertamina pulih kembali dan siap tempur. Gimana Om Roy? Apakah sudah hafal lagu Indonesia Raya? Itu aja deh dituntaskan dulu sebelum jelas sana jelas ini. Karena apapun yang dicela, siapapun yang dicela, para netizen pasti akan terus mengingatkan ke soal lagu Indonesia Raya dan soal Panji. Hehehe. Sekian dulu dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.